Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Sela Kusumardani dari Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga. Pada kali ini akan menjelaskan materi mengenai salah satu subbab termokimia, yakni perhitungan delta H berdasarkan energi ikatan rata-rata. Simak videonya ya. Nah, langsung saja perhitungan delta H berdasarkan energi ikatan rata-rata. Sebelumnya, apa sih energi ikatan tersebut? Energi ikatan adalah jumlah energi atau kalor yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol suatu ikatan antar atom dalam keadaan gas. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya kita punya ikatan antara Cl dengan nilai 244 kJ per mol. Kilojoule per mol ini adalah satuan dari energi ikatannya ya. Nah, kemudian apa sih maksudnya? Maksudnya, untuk melepaskan suatu ikatan, 1 mol ikatan Cl dengan Cl, maka dibutuhkan energi sebesar 244 kJ per mol. Kemudian bagaimana selanjutnya untuk menentukan rumus delta H dengan berdasarkan energi ikatan rata-ratanya? Nah, kita ketahui bahwa dalam suatu reaksi kimia terdapat molekul berlangsung dengan 2 tahap. Tahap yang pertama yakni pemutusan ikatan pada reaksi, dan tahap yang kedua adalah pembentukan ikatan yang terjadi pada produk. Nah, untuk tahap berdasarkan energi ikatan rata-rata sendiri, rumusnya energi ikatan terputus yang ada pada reaksi dikurangi energi ikatan yang terbentuk pada produk. Energi ikatan terputus ini berada pada ruas kiri, sedangkan energi ikatan terbentuknya berada di ruas kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba latihan soalnya saja ya. Contoh soal yang pertama, diketahui energi ikatan rata-rata CH 413 kJ per mol, ClCl 242 kJ per mol, CCl 328 kJ per mol, HCl 431 kJ per mol. Hitunglah delta H atau perubahan entalpi dari CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Bagaimana caranya? Nah, tadi kan rumus energi ikatan adalah energi ikatan terputus dikurangi energi ikatan terbentuk. Nah, kita tentukan energi ikatan putusnya kan yang sebelah kiri. Berarti ini merupakan energi ikatan putus. Sedangkan yang sebelah kanan tadi adalah energi ikatan terbentuk. Nah, untuk menghitungnya kita perlu mengetahui rumus strukturnya lebih dahulu untuk memudahkan kita dalam menganalisis atau memasukkan angka-angka ini. Pertama, CH4. Kita tulis dulu energi ikatan putusnya. Ada CH4. Rumus strukturnya adalah C mengikat atom H. Seperti ini ya. Ditambah Cl2. Cl mengikat Cl. Kemudian untuk energi ikatan terbentuknya ada CH3Cl, artinya C mengikat 3 atom H dan 1 atom Cl, ditambah HCl, H mengikat 1 atom Cl. Kemudian kita masukkan di sini C mengikat H, jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4, sehingga kita tuliskan 4 dikali berapa nilai dari ikatan C dengan H? Nilainya adalah 413 kJ per mol. Ditambah ClCl. Ini kan hanya ada 1, kita langsung saja ya. Nilainya adalah 242 kJ per mol. Kemudian untuk yang energi ikatan terbentuk, di sini ada 3 atom CH, kita tuliskan 3 atom CH. CH nilainya 413 kJ per mol. Terus ada CCl. CCl berapa? 328. Kita hanya nulis 1 saja atau tidak usah ditulis karena hanya 1 ya. Ditambah 328 kJ per mol.
ditambah HCl. HCl berapa sih nilainya? HCl adalah 431 kJ per mol. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan. Cara menambahkannya, kita jumlah dulu ini berapa hasilnya. 4 dikali 413 ditambah 242 hasilnya 1894 kJ per mol. Sedangkan yang energi ikatan terbentuk adalah 1998 kJ per mol jika ditambahkan semuanya ya. Terus kita masukkan. Delta H adalah energi ikatan terputus dikurangi energi ikatan terbentuk. Energi ikatan terputusnya adalah 1894 kJ per mol dikurangi energi ikatan terbentuknya adalah 1998 kJ per mol. Jika dihitung, maka hasilnya menjadi minus 104 kJ per mol. Seperti itu. Mari kita lanjut ke soal contoh yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Soal nomor 2 yakni diketahui data energi ikatan rata-rata H dengan H yakni 436 kJ per mol, HCl 432 kJ per mol, ClCl 242 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah kalor yang digunakan untuk menguraikan 146 gram HCl menjadi unsurnya. Nah, untuk menjawabnya kita terlebih dahulu menuliskan reaksi dari HCl karena di sini kan tidak ada. Reaksi dari HCl yakni HCl adalah setengah H2 ditambah setengah Cl2. Kan sudah sama. Kemudian kita lanjut seperti tadi ya, kita uraikan mana energi ikatan putusnya. Energi ikatan putusnya kan HCl H dengan Cl. Nilainya adalah 432 kJ per mol. Sedangkan energi ikatan terbentuknya setengah H2 atau HH berapa? Setengah HH. Berarti setengah dikali HH 436 kJ per mol. Kemudian ditambah setengah Cl2, Cl dengan Cl di sini ada setengah ya. Berarti ditambah setengah dikali Cl 242 kJ per mol. Kemudian kita sudah tahu energi ikatan terputus dan energi ikatan terbentuknya. Sekarang kita masukkan ke rumus. Delta H adalah energi ikatan putus min energi ikatan terbentuk. Nah, kalau dituliskan berarti ini dijumlahkan terlebih dahulu ya. Hasilnya adalah 2 ditambah 218 ditambah 121 339 kJ per mol. 432 kJ per mol dikurang 339 kJ per mol, hasilnya adalah 92 kJ per mol. Nah, ingat dalam soal yang ditanyakan bukan delta H-nya, tetapi kalor yang digunakan untuk menguraikan, berarti hanya molnya saja. Berarti hanya kilojulnya saja. Bagaimana kemudian caranya untuk mencari kalornya? Kita lihat, kita cari mol dari 146 gram HCl. Cara mencari mol kan rumusnya gram per mr. Jadi kita masukkan 146 gram HCl dibagi mr-nya HCl. Mr HCl adalah 36,5, hasilnya 4. 4 mol.
Sehingga jika kita mencari kalornya, atau ini kan untuk 1 mol. Nah, untuk dapat 4 molnya berarti kita kalikan saja 92 kJ per mol dikali 4 mol. Sini kan molnya hilang ya, karena bisa dicoret. Hingga hasilnya 368 kJ. Seperti itu. Udah bukan? Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.